Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nelsa Alberti Royana dengan nomor NIM 40222211011, mahasiswa Universitas Muhammad Husni Tamrin dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 6. Vlog kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Statistika Pendidikan dan Penelitian Kuantitatif dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Endang Iriani MPD, yaitu dengan tugas membuat video penggunaan SPSS untuk menguji data dengan uji validitas, uji reabilitas, uji homogenitas, dan uji t-test. Selamat menyaksikan. Langkah-langkah pertama yaitu kita ketik pretest, eksperimen, di bawahnya post-test eksperimen, desimalnya kita ganti 0, labelnya kita tulis post-test eksperimen. Selanjutnya pretest control, labelnya kita tulis pretest control, dan yang terakhir post-test control, kita garis desimalnya 0, labelnya post-test control. Kita ganti center. Di situ selanjutnya kita copy data yang sudah tersedia satu persatu. Post-test kita copy, datanya kita masukkan ke dalam SPSS. Selanjutnya pun sama, pretest control kita copy, dan post-test control juga kita copy. Selanjutnya kita klik transformasi. Ini kita klik all, kita cari sum, klik 2 kali sumnya, target variabel kita klik X1, pretest kita pindahkan, post-test juga kita pindahkan, sampai semuanya kita pindahkan. Selanjutnya klik tipe dan label. Labelnya kita namain jumlah X1. Klik continue, selanjutnya klik OK. Di sini sudah muncul nilai X1-nya. Selanjutnya klik analyze, correlate. Kita klik, kita pindahkan, post-test sampai jumlah X1. Kita centang, klik OK. Muncul hasil dari correlation-nya. Ini output dari data kita tadi, correlation-nya. Untuk melihat kevalidannya, kita bisa melihat dari R tabel dengan R hitung. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka dikatakan valid. Melihat signifikannya, yaitu jika signifikan lebih kecil dari 0,05, maka dikatakan valid. Kita lihat tabel jumlah X1 signifikan, totalnya yaitu 0,47, lebih kecil dari 0,5, maka dikatakan valid. Uji kedua, uji reabilitas. Kita klik pretest eksperimen, desimal diganti 0, labelnya kita klik pretest eksperimen, kita ganti skala. Selanjutnya post test
labelnya kita namain post test eksperimen, desimalnya juga kita ganti 0, di bawahnya lagi pretest control dan post test control labelnya. Langkah selanjutnya kita ke data view, kita pindahkan satu persatu data yang sudah tersedia, kita copy paste, pindahkan ke SPSS. Pretest nilainya kita copy paste ke SPSS, post test kita copy paste juga, nilainya pindahkan ke SPSS. Pretest control, post test control nilainya juga kita pindahkan. Selanjutnya kita klik analyze, klik lagi scale, reliabilitas analyze, kita pindahkan ke tabel sampingnya. Kita pindahkan semua, klik statistik, kita centang scale, centang correlation juga serta means-nya. Kita klik OK. Ini hasil dari data yang telah kita input tadi. Untuk melihat reliabilitasnya, kita lihat dari nilai reliability statistik. Di sini nilai N-nya 22. Kita lihat pada tabel R, sampel 22 itu yaitu sekitar 0,432. Kita lihat pada nilai yang didapatkan yaitu alfanya sekitar 0,752. Artinya lebih besar dibandingkan 0,432, berarti instrumen yang kita buat reliability. Pada uji homogenitas ada 3 tahap. Tes yang pertama, tes of homogenitas ANOVA. Pada variable view kita klik nama hasil, desimal kita ganti 0, labelnya kita hasil belajar, kita namakan. Selanjutnya diganti scale, yang di bawahnya kita ganti kelas. Untuk 1 sama dengan pretest eksperimen, 2 pretest eksperimen, 3 pretest kontrol, dan yang keempat post test kontrol. Kita ganti ke nominal, kita klik pada value, yang non kita klik value 1, labelnya kita namakan pretest eksperimen. Add yang kedua kita namai label post test eksperimen, 3 kita namai label pretest control, yang keempat labelnya post test control, kita klik OK. Selanjutnya ke data view, data yang tersedia kita copy paste, pretest kita copy, pindahkan ke SPSS, ke hasil. Untuk kelasnya kita klik 1 semua. Selanjutnya juga sama seperti cara tadi, kita pindahkan satu-satu. Untuk post test kita namakan kelasnya 2. Untuk pretest copy paste kita namakan 3, dan untuk post test control kita namakan kelasnya 4. Selanjutnya klik analyze, pilih compare mean, pilih one way ANOVA. Hasil belajar kita ke dependent list, sedangkan selanjutnya ke faktor. Kita klik homogeneity. Oke. Ini hasilnya, kita lihat nilai signya yaitu 0,252. Lebih besar manakah? 0,05 dengan 0,252, tentunya lebih besar 0,252, berarti terdapat signifikan. Pada tahap kedua, klik analyze, deskriptif statistik, kita pilih ekspor. Hasil belajar kita pindahkan ke dependent list, sedangkan di bawahnya kita pindahkan ke faktor list. Klik plot, centang power estimation, selanjutnya continue dan OK. Di sini terdapat tabel dan diagramnya juga bisa terlihat.
Uji yang keempat, uji t-test. Kita ganti namanya hasil dan kelompok. Desimal pada hasil kita ganti 1. Langkah selanjutnya klik analyze, pilih compare mean dan pilih independent t-test. Akan muncul independent simple t-test. Kita masukkan. Muncul tabel seperti ini. N ini jumlah sampel yang kita gunakan adalah 22 siswa. Kita lihat nilai minnya pretest eksperimen, nilai minnya 61,682. Sedangkan posttest eksperimennya nilai minnya terdapat 89,000. Berarti nilai posttest eksperimen lebih besar dari nilai pretest eksperimen. Artinya besar kemungkinan berhasil memiliki pengaruh yang signifikan yang besar. Pada tabel kedua, independent sample test, nilai signya terdapat 0,233, lebih besar tentunya dari 0,005. Berarti jelas itu homogen. Kita lihat juga nilai sig totalnya 0,00, lebih kecil dari 0,05, berarti ini sebagai jawaban hipotesis positif diterima. Kita lihat juga pada minnya, diferensi nilainya negatif 27,3182 adalah nilai yang sama antara eksperimen dan kontrol. Jadi kesimpulan dari uji t-test dari data pretest dan posttest eksperimen serta data pretest dan posttest kontrol terdapat pengaruh yang signifikan. Sekian video dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.